Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Selamat berbakti pada hari ini dalam kebaktian Minggu Paskah yang ketiga. Pada hari ini, kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama dan kedua, muliakanlah Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai juga. Pada kebaktian Minggu Paskah yang ketiga ini, kita dibimbing oleh firman Tuhan yang dituliskan dalam Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-33 sampai 34 yang mengatakan demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Amin. Dan kita bersama diingatkan oleh firman Tuhan yang menjadi hukum Allah pada saat ini, sebagaimana dituliskan dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima yang mengatakan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Tuhan
ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, mari kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung di buku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda hargaku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanlah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, bagi kita semua yang telah dengan jujur di hadapan Allah mengaku dosa dan pelanggaran kita, maka kini kita semua diundang untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi anugerah pengampunan sebagaimana dituliskan dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang pertama ayat yang ke-13 dan ke-14 yang mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pada saat ini masih boleh kembali merayakan kebangkitan-Mu dalam kebaktian Minggu Paskah yang ketiga. Pada saat ini Tuhan, biarlah kami boleh semakin mengimani karya kebangkitan-Mu bagi kami, dan sapalah kami dengan pemberitaan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian ya Roh Kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga terus boleh bertumbuh dalam iman percaya kepadamu, dan kami boleh menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang pada saat ini akan kita baca dan kita renungkan didasarkan pada Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai 35. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti.
Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang terus merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Kita masih diajak untuk terus mengimani dan juga memaknai tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bicara tentang kebangkitan, Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, kebangkitan adalah satu peristiwa yang sangat sentral dalam kehidupan iman Kristen. Selain peristiwa-peristiwa lainnya tentu ya, dari mulai kelahiran, proses pelayanan, sampai dengan kematiannya di kayu salib, maka kebangkitan juga adalah satu yang sentral, satu hal yang sangat kuat diimani oleh orang percaya. Sama seperti yang dikatakan Paulus, kalau Yesus tidak betul-betul bangkit, maka sia-sialah kepercayaan dan pemberitaan yang telah ia lakukan. Maka tentang kebangkitan, itu adalah sesuatu yang amat sangat kuat harus kita pegang. Kebangkitan adalah sesuatu yang harus sangat kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini ketika kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga, kembali kita mau belajar bagaimana peristiwa kebangkitan itu dapat kita alami dalam keseharian kita. Karena kalau bicara tentang kebangkitan, secara teori di luar sana Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga anak-anak, ada banyak orang yang sedang berjuang mati-matian ingin membuktikan secara arkeologi, secara sejarah, bahkan dengan berbagai teknik-teknik yang lain untuk membuktikan Yesus bangkit dan juga membuktikan Yesus tidak bangkit. Jadi ada dua kubu di luar sana yang sedang ingin berjuang. Yang satu mau membuktikan sekuat tenaga Yesus bangkit, yang satu mau membuktikan sekuat tenaga bahwa Yesus tidak bangkit. Lalu bagaimana dengan kita? Maka peristiwa kebangkitan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang bermakna jika peristiwa kebangkitan itu sendiri tidak menjadi sesuatu yang kita yakini dan juga kita alami. Kalau peristiwa kebangkitan hanya menjadi sesuatu yang sekadar teori, tetapi tidak betul-betul menjadi keyakinan dan juga pengalaman, maka tidak akan pernah menjadi sesuatu yang membawa perubahan apa-apa dalam hidup kita. Maka bicara tentang mengalami kebangkitan, kita pada saat ini kembali belajar dari peristiwa yang dialami oleh dua orang murid saat mereka sedang melakukan perjalanan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dalam pembacaan kita hari ini hanya ada satu nama yang tercatat di sana, yaitu Kleopas, dan satu orang murid yang lain yang tidak disebutkan namanya. Ada seorang Kleopas dan seorang murid lainnya sedang melakukan perjalanan menuju Emmaus yang kurang lebih 7 mil jaraknya dari Yerusalem. Mungkin kalau dikonversikan ke kilometer kurang lebih 11 kilometer gitu ya. Yang kalau zaman dulu saat ditempuh dengan jalan kaki, perjalanan ini bisa ditempuh dengan durasi kurang lebih 2 jam lamanya. Dan dalam perjalanan yang tidak panjang tetapi juga tidak pendek itu, kita melihat bagaimana kedua murid ini mengalami peristiwa kebangkitan. Dan apa yang lalu kemudian terjadi setelah mereka mengalami peristiwa kebangkitan. Kita lihat di bagian awal saat mereka sedang melakukan perjalanan, diceritakan di sana dalam ayatnya yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Dari bagian Alkitab ini kita bisa membayangkan dua orang murid ini sedang berjalan, lalu tiba-tiba ada seorang asing bagi mereka yang ikut berjalan bersama dengan mereka. Karena dikatakan dalam ayat berikutnya, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka berdua tidak mengenal dia. Jadi bagi Kleopas dan murid yang lainnya ini, mereka seperti diiringi oleh seorang teman yang asing. Oleh seorang teman yang tidak mereka kenal dan mereka hanya berjalan bersama-sama. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-17, ketika mereka sedang bercakap-cakap satu dengan yang lain, Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Jadi Yesus seperti ingin mulai masuk dalam pembicaraan mereka. Yesus seperti ingin mulai masuk dalam topik mereka. Yesus ingin mulai berbaur dalam percakapan, dalam komunikasi dengan dua orang murid ini.
Bukan dua orang murid ini yang memulai percakapan dengan Yesus, tetapi Yesus yang memulai percakapan dengan dua orang murid ini. Dan pertanyaan diajukan kepada mereka, apa sih yang lagi diobrolin? Kalian ini sedang berjalan dan dalam perjalanan lagi ngobrolin apa sih? Nah, pertanyaan Yesus ini ternyata mengundang perasaan aneh bagi Kleopas dan murid yang lainnya ini. Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus membuat mereka lalu bertanya-tanya, apa kamu satu-satunya yang gak ngerti apa yang sedang menjadi berita yang viral? Apa kamu satu-satunya yang gak ngerti hal yang sedang booming di tempat ini? Itu yang dikatakan oleh Kleopas. Apa kamu satu-satunya orang asing yang gak tahu apa yang terjadi belakangan ini di Yerusalem? Buat murid-murid ini, pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan yang aneh. Jadi bagi dua orang murid ini, pertanyaan ini seharusnya pertanyaan yang tidak perlu diajukan karena ini sesuatu yang sudah viral. Dan karena mereka melihat sosok Yesus yang bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya viral ini, membuat mereka lalu kemudian mau menceritakan banyak hal. Mereka seperti ingin mengkuliahi Yesus karena mereka merasa saya tahu segala sesuatu. Itulah yang lalu kemudian dijawab oleh murid-murid ini dari mulai ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Dengan bersemangat mereka bercerita, ada seorang yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi, dia seorang yang hebat baik dalam pekerjaan maupun dalam perkataan, berwibawa dengan sangat luar biasa. Dan mereka menceritakan bahwa dulu itu kami sempat berpikir bahwa sosok Yesus inilah yang akan membebaskan kami, yang akan menyelamatkan kami. Tapi apalah daya, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kepala telah menghukum mati dia. Mereka telah menyalibkan Yesus. Belum selesai di situ, tapi kemudian ada berita, ada perempuan-perempuan dari kalangan kami kasih cerita bahwa kuburnya kosong. Dan katanya ada malaikat-malaikat yang menceritakan bahwa dia hidup. Teman-teman kami yang lain juga menengok ke kubur itu dan lalu kemudian melihat bahwa memang betul kubur itu kosong tapi tidak dijumpai dia yang bangkit itu. Ya memang ada kubur yang kosong tapi dia tidak mereka lihat. Pada bagian ini mau menggambarkan bahwa seolah-olah dua murid ini menganggap sosok Yesus ini adalah sosok yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang mereka alami. Mereka bercerita, mereka menyampaikan semuanya. Tapi kita lihat ada satu perubahan. Dari yang pertama Yesus tampak tidak tahu apa-apa dan murid-murid ini yang paling tahu segala sesuatu. Dari yang sebelumnya Yesus yang diceritai, Yesus yang diajari, Yesus yang diberitahu. Sekarang kita lihat dari mulai ayat yang ke-25 berubah keadaan. Dikatakan, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Keadaan berubah. Yesus yang semula orang asing, Yesus yang semula dianggap tidak tahu, Yesus yang semula dipikir tidak mengerti keadaan, lalu sekarang berubah. Yesus menjadi sosok yang tahu banyak. Yesus menjadi sosok yang mengajari dua orang murid. Yesus menjadi sosok yang bisa mengatakan kamu bodoh, kamu lamban mengerti. Dan diceritakan Yesus mulai menjelaskan kepada dua orang murid ini apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci. Dari mulai kitab-kitab Musa sampai dengan kitab para nabi. Dan perjalanan mereka yang tidak panjang tapi juga tidak pendek itu diisi dengan percakapan-percakapan serius. Perjalanan mereka diisi dengan momen refleksi. Perjalanan mereka diisi dengan pengenalan akan Yesus lebih dalam. Ada perubahan ya, perubahan fase. Yesus yang asing, Yesus yang dianggap tidak tahu, Yesus yang semula diajari, sekarang masuk satu fase, Yesus yang tahu, Yesus yang mengajari, Yesus yang memimpin mereka pada pengenalan lebih dalam. Tapi apakah fase itu berhenti di situ? Tidak.
Maka kita lihat dari mulai ayat yang ke-29, ketika hari sudah mulai sore dan Yesus seolah-olah mau meninggalkan mereka, meneruskan perjalanannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-29, dua orang murid itu mendesak Yesus untuk tinggallah bersama dengan kami. Hari sudah mulai malam, matahari menjelang terbenam. Dan Yesus memutuskan untuk mampir. Mereka makan. Fase perubahan ketiga dikatakan dari mulai ayat yang ke-30, dikatakan di sana, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini fase ketiga dari perubahan-perubahan yang terjadi. Ingat yang tadi pertama, Yesus yang pertama adalah orang asing yang dikasih tahu, yang diajari, yang dikuliahi, berubah menjadi Yesus yang orang asing memang, tapi menjadi Yesus yang mengajar, Yesus yang dianggap sebagai guru, Yesus yang diberi kesempatan untuk menjelaskan banyak hal. Dan fase yang ketiga adalah ketika Yesus memimpin, mengambil alih, mengambil kendali dalam kehidupan mereka. Kenapa saya bisa bilang begini Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga anak-anak? Bisa bayangkan kalau ada seorang yang menjamu seorang asing masuk ke rumah, kira-kira siapa yang memimpin makan? Siapa yang memimpin doa? Siapa yang menyajikan? Siapa yang melayani untuk membagi-bagikan? Idealnya kan yang punya rumah ya. Idealnya yang mengundang datang. Tapi di sini yang terjadi adalah Yesus yang memimpin proses makan ini. Yesus yang memimpin, Yesus mengendalikan dalam momen makan bersama ini. Ia yang mengambil roti, ia yang mengucapkan berkat, ia yang memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-murid itu. Fase dari orang asing, fase Yesus menjadi guru, dan fase Yesus yang mengambil kendali dalam kehidupan mereka. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang mereka alami kemudian sebagai pengalaman menyaksikan kebangkitan Yesus. Ketika mereka mulai dari awal melihat Yesus asing, Yesus mengajari dan Yesus mengambil kendali, pada saat itulah mereka menyadari, ini Yesus. Di momen terakhir ketika mereka makan bersama, dikatakan dalam ayat yang ke-31, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Lalu kemudian dua orang murid itu saling memberi kesaksian, bukankah hati kita berkobar-kobar dalam perjalanan, bahkan ketika Ia sedang menerangkan isi kitab suci kepada kita. Disitulah dua orang murid itu menyadari bahwa mereka mengalami kebangkitan Yesus. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka sedang mengalami Yesus yang hidup dan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Itulah yang kemudian membawa mereka pada satu keputusan. Pada saat itu juga mereka bangun dan kembali ke Yerusalem dan mendapati murid-murid Yesus yang lain, bahkan dengan penuh semangat menceritakan apa yang mereka alami dan membagikan sukacita itu kepada murid yang lain. Apa yang mau saya bilang Bapak, Ibu, dan Saudara perihal apa yang disebut dengan mengalami kebangkitan? Mengalami kebangkitan adalah proses kita mengalami fase-fase perubahan hidup. Di momen pandemi COVID-19 ini, justru di saat seperti ini juga kita diajak untuk memaknai dan merefleksikan kebangkitan Yesus. Yesus mungkin kita alami sebagai sosok yang tidak tahu kejadian-kejadian ini. Mungkin kita mengalami fase pertama seperti murid-murid yang lain tadi. Bahwa Yesus dianggap sebagai orang asing. Yesus dianggap tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Yesus dianggap tidak peka. Mungkin kita juga merasa kenapa Yesus tidak berbuat sesuatu pada saat ini. Mungkin kita menganggap bahwa Yesus tidak mendengar doa-doa kita. Mungkin dalam doa-doa kita masih ingin bercerita banyak. Seolah-olah Yesus tidak tahu apa yang kita alami pada saat ini. Tapi mari kita belajar, sekalipun dalam kondisi yang tidak mudah pada saat ini, biarkan diri kita saat ini mengalami Yesus. Kalau Yesus masih menjadi sosok yang asing bagi kita di tengah pandemi COVID-19 ini, perlahan-lahan, biar dalam proses refleksi kita membiarkan Yesus mengajari kita, Yesus mendidik kita,
Yesus membentuk kita dan membiarkan Yesus hadir sebagai sosok biarlah Yesus hadir sebagai sosok guru bagi kita. Berdiam dirilah di hadapan Allah. Berikan waktu yang khusus di hadapan Allah agar Dia sendiri berbicara kepada kita dan mengajari kita di tengah momen yang tidak mudah. Gak gampang memang. Karena lebih banyak di antara kita, termasuk mungkin juga saya, yang lebih banyak berhenti pada fase yang pertama. Yang masih terus menganggap bahwa Yesus adalah orang asing, bahwa Yesus kita anggap tidak tahu apa yang terjadi. Dan dalam fase yang pertama masih banyak kekecewaan yang muncul dalam hidup kita. Kita mulai jatuh pada pesimisme. Karena kita menganggap bahwa Yesus tidak berbuat sesuatu atau Yesus tidak mau tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini teguran Yesus bagi Kleopas dan murid yang lain itu juga menegur kita. Ketika Yesus menegur mereka, "Hai kamu orang bodoh dan kamu yang lamban hatinya." Biar teguran itu juga mengena bagi saya dan Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian. Jangan kita jadi orang yang bodoh. Jangan kita berdiam dalam sikap yang lamban hatinya. Tapi biarlah di masa-masa yang sulit ini menjadi masa-masa kita juga berefleksi lebih dalam dan membiarkan Yesus bercerita banyak tentang kehendaknya bagi kita. Dan sampai nanti kita boleh mengimani satu hal, bahwa ternyata kita tidak tahu banyak tentang kehidupan ini dan lalu menyerahkan kendali hidup ini pada Dia yang bangkit. Fase Yesus orang asing, fase Yesus menjadi guru seharusnya membawa kita pada fase yang terakhir, di mana fase yang memahami bahwa Yesus satu-satunya yang bisa mengendalikan hidup kita. Sama seperti para murid tadi yang dengan sangat mendesak supaya Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Biarlah dalam doa-doa keseharian kita juga terus mengundang Yesus. Walaupun mungkin ada yang bilang, kan Yesus selalu hadir, kenapa harus diundang? Bukan, ini bukan tentang siapa yang berinisiatif, bukan. Tetapi ini tentang bagaimana kita membuka hati, bagaimana tentang kesediaan diri kita untuk menerima Dia sebagai juru selamat dan pengendali hidup kita. Yesus memang betul Dia selalu ada. Tetapi apakah kita betul-betul menerima Dia? Bahkan kita yang bersemangat untuk memanggil Dia, mengundang Dia dalam hidup kita. 2 orang murid tadi, Kleopas dan 1 orang murid yang lain, dengan penuh semangat memanggil Yesus untuk, "Ayo bersama-sama dengan kami dan jadilah sosok yang mengendalikan hidup kami." Jika kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang membawa perubahan dalam hidup kita, maka perubahan yang paling pertama adalah bagaimana kita mengalami perubahan mindset, pola pikir. Biar yang pertama kali berubah adalah cara pandang kita tentang Yesus. Biar yang paling pertama berubah adalah bagaimana sikap iman kita kepada Yesus. Yesus sudah bangkit, tapi jangan biarkan Yesus menjadi sosok yang asing dalam diri kita. Yesus memang kita kenal sebagai sosok yang bangkit. Dalam teori-teori, dalam ajaran-ajaran gereja itu sudah banyak diberitakan. Tapi yang paling penting, alamilah kebangkitan Yesus. Jalani perjalanan hidup kita bersama dengan Dia yang bangkit. Alami kebangkitan Yesus. Alami. Karena tanpa mengalami kebangkitan Yesus, keyakinan kita tentang Dia yang bangkit akan sangat mudah goyah. Tetapi saat kita mengalami Yesus yang bangkit dan Yesus yang memegang kendali atas hidup kita, maka di sana kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Karena sekalipun ada banyak kesulitan, ada badai, ada banyak persoalan dalam hidup kita, Dia tidak lagi menjadi sosok yang asing. Bahkan Dia menjadi sosok yang menguatkan kita. Biarlah kebangkitan Yesus bisa kita alami, mengubah hidup kita, dan membuat kita percaya bahwa Dia yang bangkit itu yang memegang kendali atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian. Semangat Paskah, semangat kebangkitan, dan semangat untuk mengalami perubahan di dalam Yesus. Amin. Hallelujah,
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pemeliharaanmu telah menuntun kami sampai memasuki Minggu Paskah yang ketiga ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pada hari ini telah kami dengar dan kami renungkan terus menguatkan kami dan juga menuntun kami untuk mengalami kebangkitan-Mu dalam hidup keseharian kami. Terlebih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan juga menguatkan kami dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini terdampak secara kesehatan, sosial, dan juga finansial. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan. Kiranya Tuhan saja yang menopang dan mencukupkan kebutuhan pokok saudara-saudara kami nih ya Tuhan. Juga pakailah kami nih ya Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ajar kami untuk mampu berbagi ya Tuhan di tengah kondisi yang sulit saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik karena terinfeksi COVID-19 ataupun karena sakit-sakit penyakit yang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan juga memberi mereka pengharapan, bukan hanya menguatkan dan memulihkan secara fisik, tetapi juga menguatkan dan memulihkan secara iman. Berkati juga Tuhan anggota keluarga yang menjaganya, agar mereka semua juga tetap terjaga dalam keadaan sehat, dan mereka semua diberikan kesabaran untuk dapat merawat saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang pada saat ini sedang mengalami kesepian, orang tua yang saat ini merindukan perjumpaan dengan anak-anak dan keluarganya. Tuhan yang memberkati setiap mereka. Karena kami sadar ya Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang menjadi teman sejati bagi orang yang sedang kesepian hatinya. Mereka yang sedang hidup sendiri, mereka yang pada saat ini harus sebatang kara, Tuhan yang menjaga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap tenaga medis. Biarlah Tuhan yang memeliharakan setiap mereka. Jangan biarkan ada stigma-stigma yang membuat tenaga medis ini dikucilkan dari masyarakat ya Tuhan, atau mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Kami berdoa bagi pemerintah yang pada saat ini tengah mengambil kebijakan-kebijakan yang pasti sulit untuk diputuskan. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik dan adil. Pulihkanlah bangsa ini dan dunia ini ya Tuhan dari COVID-19. Di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi COVID-19 ya Tuhan, kami juga prihatin karena intoleransi masih saja terjadi. Biarlah masyarakat negeri ini ya Tuhan mampu membangun sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah kami semua diikat dengan cinta dan kasih persaudaraan ya Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami. Doa ini kami sampaikan di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami yang bangkit, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kami kasihi, tibalah saatnya pada kesempatan kebaktian kita di minggu pagi ini, kita menyampaikan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan dilakukan di keluarga masing-masing sambil mengingat nasihat firman Tuhan yang terambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita melakukan persembahan, kita mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 239, Perubahan Besar. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita naikkan doa untuk persembahan ini. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di Minggu Paskah ketiga ini kami boleh merefleksikan diri kami dan kami boleh mengingat bagaimana kuasa kebangkitan menyemangati kami dan mendorong kami untuk senantiasa mensyukuri akan segala berkat dan rahmat-Mu. Dan melalui kebaktian kami pada saat ini sekalipun dilakukan di rumah kami masing-masing, namun Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh menyampaikan rasa syukur kami. Biarlah Tuhan kiranya persembahan ini akan menjadi sesuatu yang berguna bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, Kristus telah bangkit. Maka biarlah kita semua mengalami kebangkitan Kristus dan kita semua boleh mengalami perubahan hidup di dalam kebangkitan Kristus. Lihatlah bahwa kebangkitan Kristus menjamin Ia berjalan terus bersama-sama dengan kita. Maka lakukanlah setiap tugas perutusan kita di tengah dunia dengan tetap meyakini Kristus yang bangkit berjalan bersama dengan saya dan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Allah kasihi.
Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kini lanjutkan kehidupan kita di dalam berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.